ke 260 juta penduduk Indonesia. Sebuah pepatah dari negeri barat mengatakan, yang terpenting dalam sebuah wisata adalah perjalanannya, bukan destinasi wisatanya. Melaju di jalan dengan kemudi yang Anda pegang sendiri melakukan road trip bersama orang-orang terdekat, tentu akan memberi kenangan tersendiri dalam hidup. Terlebih jika rute perjalanan yang ditempuh menyajikan pemandangan indah, yang tentu sayang untuk dilewatkan begitu saja. Berikut beberapa rute jalan di berbagai negara yang memiliki pemandangan yang fantastis. Cobalah untuk melintasi Taman Nasional Fiordland di Selandia Baru. Jalan Milford yang membentang sepanjang 183 km ini menyajikan pemandangan syahdu yang sayang tentunya jika Anda tertidur jika melintasinya. Pemandangan hutan dengan hamparan padang rumput yang luas berpadu menjadi satu dengan lereng-lereng Bukit Milford. Melewati rute ini, jangan lupa untuk membuka sedikit kaca kendaraan Anda. Udara segar di tepi danau Fiordland akan menyapa lembut kulit Anda. Jika tidak terburu-buru dan memiliki cukup waktu libur, parkir kendaraan Anda dan dirikan tenda untuk menginap semalam di kawasan Taman Nasional ini. Anda bisa menyusuri hutan dan menikmati dinginnya air terjun yang terdapat di sini. Berikutnya ada Great Ocean Road di Australia. Jalan raya lintas Australia ini membentang sejauh 243 km dari Torquay hingga Warrnambool di negara bagian Victoria. Pemandangan tebing yang indah, jalanan dengan lika-liku yang besar tentu sayang untuk dilintasi dengan kecepatan yang tinggi. Jika melewati rute ini, kendurkan sedikit pijakan gas mobil Anda dan rasakan ketenangan yang diberikan alam Australia ini saat Anda melintas. Apabila beruntung, Anda akan menemukan kumpulan kanguru liar yang bermain dan mencari makan di pinggiran jalan ini. Pemandangan lanskap pantai yang menakjubkan di garis Samudra Atlantik ini tersaji di sepanjang jalan Cabot Trail, Kanada. Rute sepanjang 297 km ini menghadirkan suasana perbukitan dan pantai sekaligus, walau yang paling tepat jika melintasi rute ini adalah saat sore hari. Pemandangan di sekitar jalan Cabot ini akan terlihat sempurna saat matahari mulai berangsur terbenam. Bagi yang ingin menghabiskan malam dengan suasana Cabot Trail, rute ini juga memiliki beberapa spot untuk berkemah bagi para pengendara yang melintas. Jalanan yang satu ini diperuntukkan bagi yang memiliki skill khusus dalam mengemudi. Menuruni perbukitan dengan kelokan tajam melingkar sebanyak 99 tikungan, jalanan ini tentu tidak layak untuk ditempuh pada malam hari. Meski ekstrim, jalan menuju Taman Nasional Tianmenchina ini juga menyajikan pemandangan indah dan udara yang sejuk di setiap meternya. Kabut yang menghiasi pinggiran tebing membawa Anda seperti melihat taman gantung yang ada di film fantasi buatan Hollywood dengan judul Avatar. Curamnya perjalanan setidaknya akan terbayar lunas jika Anda telah sampai di lokasi wisata Taman Nasional Tianmen ini. Terakhir, jalanan indah berikutnya juga terpampang di rute Scenic Road Swiss. Lanskap keindahan alam yang lengkap hadir di rute ini mulai dari perbukitan hijau, padang rumput nan luas, hingga tebing curam yang dihiasi gumpalan-gumpalan salju putih mewarnai perjalanan menuju Lauterbrunnen. Sesekali Anda juga akan melewati pedesaan-pedesaan asri nan nyaman. Pengalaman perjalanan melewati rute ini bersama orang-orang terdekat tentu tidak akan mudah dilupakan dan selalu tersimpan rapi dalam kenangan. Dubai bisa dikatakan sebagai kota masa depan, di mana di dalamnya banyak sekali hal-hal yang menjadi sebuah rekor dunia dan sangat menakjubkan. Mulai dari kendaraannya, arsitekturnya, bahkan keindahan kotanya, menjadikan Dubai tempat yang banyak sekali diminati sebagai destinasi wisata. Nah, belum lagi Dubai ini juga memiliki berbagai mega proyek besar yang berbeda dari yang lainnya loh pemirsa. Berikut ini Tofels akan menyajikan beberapa proyek paling luar biasa yang ada di Dubai. Yang pertama, Mall of the World. Ini akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar yang ada di bumi. Proyek ini menelan biaya 970 triliun rupiah. Dengan biaya sebesar ini, kira-kira sama dengan biaya 136 orang yang ingin berlibur keluar angkasa atau membeli 3 buah istana Buckingham. Konstruksi raksasa ini juga sama dengan 630 lapangan bola. Mall of the World juga akan meliputi taman terbesar di dunia loh pemirsa. Yang kedua, Dubai Frame. Proyek ini dibuka pada Januari 2018. Sebuah bingkai emas raksasa yang menjulang ini memegang rekor sebagai bingkai terbesar di dunia. Tinggi dari Dubai Frame sendiri mencapai setengah dari Menara Eiffel. Bangunan ini dibangun dengan biaya mencapai 900 miliar loh pemirsa. Yang ketiga, Dubai Eye.
Jika Dubai digambarkan memiliki sebuah mata, maka ketika mata tersebut terbuka, jadilah sebuah biang lalat terbesar dan tertinggi yang ada di dunia. Dari ketinggian 2 kali lipat Big Ben, kalian akan bisa menyaksikan secara 360 derajat pesona kota Dubai. Dan dikabarkan bahwa Dubai Eye ini memiliki berat mencapai 10.000 ton loh pemirsa. Yang keempat, Dubai Creek Tower. Setelah selesai, mungkin pencakar langit yang luar biasa ini akan menjadi bangunan tertinggi di seluruh dunia. Karena bangunan ini dikabarkan lebih tinggi dari Burj Khalifa. Bangunan pencakar langit ini akan tampak sangat indah, baik siang ataupun malam hari loh pemirsa. Diketahui bahwa proyek pencakar langit ini akan menelan biaya sebesar 14,3 triliun rupiah. Yang kelima, Dubai Expo 2020. Proyek besar ini dikabarkan menelan biaya hingga 128,4 triliun rupiah, sebuah jumlah fantastis yang setara dengan membangun 10 piramida besar Giza. Expo ini akan menempati area yang lebih luas dari Central Park, New York, dan menunjukkan pada dunia konstruksi paling futuristik yang pernah dibangun. Dan tema dari Expo ini adalah menyatukan pikiran dan menciptakan masa depan. Yang keenam, Kota Aladin. Terinspirasi dari kisah Aladin, para insinyur dan desainer mengusulkan ide kota Aladin ini akan menjadi sebuah kompleks yang sangat besar dengan 3 menara yang saling berhubungan yang berbentuk seperti lampu ajaib. Wow, gak kebayang gimana kerennya dan indahnya kota Aladin ini. Yang terakhir, kereta cepat bawah air. Suatu hari di masa yang akan datang, mungkin kita akan bisa menikmati rasanya menaiki kereta ultra cepat di Uni Emirat Arab. Dikabarkan bahwa dari Uni Emirat Arab ke Mumbai, India hanya memakan waktu 2 jam. Panjang jaringan rel kereta ini mencapai 2000 km. Wah, kira-kira gimana ya rasanya berada di kereta bawah laut super cepat? Pemirsa, itulah tadi beberapa proyek paling luar biasa yang ada di Dubai. Bagaimana? Pastinya kalian lagi terkagum-kagum kan? Emang deh Dubai ini penuh hal-hal yang keren. Dubai merupakan salah satu kota di Uni Emirat Arab yang menjadi destinasi wisata favorit para pecinta traveling. Kota ini dikenal sebagai kota kaya yang memiliki banyak hal fantastis. Tempat perbelanjaan mewah, arsitektur modern, gedung pencakar langit, dan pemandangan kehidupan malam yang semarak selalu menjadi selimut di kota ini. Selain pariwisatanya yang mempesona, ada beberapa hal yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan di kotanya para miliarder ini. Ya, jika Anda terbiasa melihat fasilitas AC di jalan hanya untuk mesin ATM dan minimarket, berbeda dengan Dubai. Para pejalan kaki maupun pengguna transportasi umum tidak akan kesulitan mencari tempat untuk duduk istirahat dengan nyaman. Pasalnya, kota para milioner ini menyediakan tempat berpendingin ruangan di setiap sudut jalannya. Meski memiliki cuaca panas dengan kelembapan yang tinggi, dipastikan para pejalan kaki akan tetap nyaman menikmati keindahan kota ini. Hampir semua kalangan di Dubai gemar mengikuti ajang balap unta seperti ini. Bahkan hingga ke keluarga Syekh atau penguasa Emirat punya unta andalan untuk diadu cepat. Hadiah yang dipertaruhkan dalam ajang balap unta ini pun tidak main-main. Satu turnamen balap unta di Dubai bisa berhadiah hingga ratusan miliar rupiah. Karena bertujuan untuk merawat tradisi dan budaya, balap unta di Dubai hanya boleh diikuti oleh warga lokal saja. Bukan hanya pemandangan gedung-gedung pencakar langit, jalanan di kota ini pun kerap dihiasi lalu lalang mobil mentereng di setiap sudutnya. Bukan hanya di jalan raya, kendaraan-kendaraan berharga selangit ini pun kerap terlihat terparkir tak terawat di pinggir jalan kota. Banyaknya mobil mewah yang ditelantarkan ini mayoritas dikarenakan pemiliknya terlibat utang. Mereka kemudian memilih untuk kabur daripada tetap tinggal di sana dan mengambil resiko masuk penjara. Dubai dijuluki sebagai kota dengan satuan polisi terkencang dan termewah di dunia. Bukan tanpa alasan, kepolisian di salah satu kota di Uni Emirat Arab ini terkenal mengoleksi sederet mobil tercepat di dunia sebagai tunggangan patrolinya. Dikenal sebagai kota bergelimang harta. Tentu deretan mobil tercepat di dunia ini bukan digunakan semata untuk mengejar penjahat dan bertugas mengamankan kota.
melainkan juga digunakan sebagai salah satu daya tarik wisata kota ini. Itulah beberapa keunikan yang ada di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke negerinya para sultan tersebut? Praktik mengawetkan jasad manusia atau proses mumifikasi bukanlah hal yang asing pada zaman Mesir kuno dulu. Saat ini pun beberapa mumi peninggalan zaman Mesir kuno yang sudah ditemukan bisa dilihat oleh turis. Salah satu contohnya adalah mumi Raja Tutankhamun yang ditemukan pada tahun 1922 silam. Namun tidak hanya mumi saja loh pemirsa, ternyata ada juga jasad orang-orang di dunia ini yang diawetkan dan kini justru dijadikan objek wisata. Vladimir Lenin. Bertempat di Lenin Mausoleum Red Square, Moskow, Rusia, terdapat jasad Vladimir Lenin yang diawetkan dan dipertontonkan. Ia merupakan sosok pemimpin yang disebut-sebut pernah menjadi pemimpin terkuat di dunia. Karena alasan itulah jenazah Lenin yang meninggal pada tahun 1924 silam diawetkan dan dibiarkan terbaring di dalam Red Square. Bahkan pengunjung yang datang ke museum dapat melihat Vladimir Lenin yang terbaring dengan mata tertutup dengan kondisi utuh, layaknya ketika ia masih hidup dulu. Hal itu dinilai sepadan dengan biaya perawatannya yang disebut mencapai 3 miliar rupiah. Memang keberadaan mumi Rosalia tidak seterkenal mumi Raja Mesir atau mumi Vladimir Lenin. Namun mumi gadis kecil bernama Rosalia Lombardo ini ternyata memiliki keunikan tersendiri karena kondisinya yang masih utuh dan tampak seperti sedang terlelap layaknya Sleeping Beauty. Rosalia baru berumur 2 tahun ketika dia meninggal akibat terserang pneumonia pada tahun 1920. Kematiannya yang amat mendadak membuat sang ayah merasa sangat terpukul. Tak rela berpisah dengan putri kesayangannya, sang ayah lantas menyewa jasa seorang ahli pengawetan jenazah. Jenazah Rosalia diawetkan dengan cara disuntikan campuran formalin, garam seng, alkohol, asam salsilat, dan gliserin ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, jenazah Rosalia masih tetap utuh hingga ke organ dalamnya hingga puluhan tahun kemudian. Hingga saat ini, jenazah Rosalia masih berbaring dengan tenang di dalam peti kaca yang ada di Katakombe dei Cappuccini, Palermo, Italia. Anehnya, Rosalia terlihat seperti berkedip dari waktu ke waktu. Hal ini sempat menimbulkan kehebohan di antara para pengunjung Katakombe. Berbagai spekulasi pun beredar, namun teori yang paling masuk akal adalah bagian dari ilusi optik yang disebabkan oleh sudut jatuhnya cahaya matahari ke wajah Rosalia. Ditambah lagi karena kelopak mata Rosalia memang tak pernah benar-benar menutup. Jasad Jeremy Bentham yang dipamerkan. Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, tokoh reformasi, dan ahli hukum yang berasal dari Inggris. Ia merupakan salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik, serta menjadi pendukung hak asasi manusia di Inggris yang menyerukan penghapusan perbudakan dan hukuman mati. Menariknya, setelah kematian pada tahun 1832, ia meminta agar tubuhnya dijadikan untuk kebutuhan sains dengan cara diawetkan. Ia juga ingin supaya kerangkanya terbungkus dalam pakaian hitam dan duduk di kursi favoritnya. Bentham berpesan agar kepalanya diawetkan dengan mumifikasi ala penduduk Selandia Baru. Sayangnya, terjadi kesalahan metode mumifikasi sehingga wajahnya malah mengerut dan terlihat menakutkan. Alhasil, kepala aslinya disimpan terpisah, sementara kepala palsu terbuat dari lilin disatukan dengan kerangka tubuhnya. Meski demikian, tubuh dan kepala asli sang filsuf ini pernah dipamerkan di The Octagon on Gower Street, London, Inggris. Masih belum cukup, satu lagi wasiat konyol Bentham, ia ingin supaya kerangkanya yang didandani itu diikutsertakan dalam pertemuan Dewan University College London. Dan itulah deretan jasad orang-orang yang dianggap penting dan diawetkan yang justru dipamerkan kepada khalayak ramai. Kita mengetahui bahwa 3/4 bumi kita tertutup oleh air. Tempat dengan air yang jernih akan menjadi destinasi wisata yang menyenangkan karena bisa menikmati airnya yang jernih dan segar.
Nah, untuk yang suka berenang di air yang jernih, coba deh mengunjungi beberapa tempat dengan air super jernih di dunia ini. Dijamin tidak akan menyesal. Pertama adalah Pupu Springs di Selandia Baru. Memang sudah tidak diragukan lagi keindahan alam Selandia Baru, salah satunya keajaiban air super jernih di Pupu Springs. Tempat ini adalah mata air tawar terbesar di Australia dan jadi tempat dengan air super jernih di seluruh dunia. Pupu Springs memiliki bentuk cekungan yang digenangi air jernih yang terletak di negara bagian Pulau Selatan. Berdasarkan tes kejernihan bawah air yang pernah dilakukan, bahwa visibilitas air di Pupu Springs mencapai 63 meter. Mata air tersebut dulunya digunakan sebagai air penyembuhan dan sebagai tempat upacara pemberkatan bagi penduduk Maori. Kedua, Swat Ranch di Samoa. Berikutnya adalah Swat Ranch yang merupakan kolam renang alami di sebuah pulau vulkanik di Samoa. Swat Ranch memiliki kedalaman sekitar 33 meter, terbentuk setelah gunung berapi meletus di pulau tersebut. Kolam ini sangat jernih dan indah, dengan dikelilingi dinding batuan tinggi sehingga tampak seperti kolam renang pribadi. Lebih kerennya lagi, tempat ini menawarkan pemandangan yang sangat alami, pemandangan ikan tropis, dan dataran yang berpasir yang berpadu dengan jernihnya air. Ketiga, Danau Flathead di Amerika Serikat. Danau Flathead merupakan danau air tawar yang sangat besar, memiliki luas permukaan air 510 km kubik, panjang 48 km, lebar 24 km. Kedalamannya mencapai 67 km, bahkan kedalamannya tersebut memiliki maksimum 112 meter. Danau Flathead memiliki kandungan fosfor dan nitrogen rendah yang menyebabkan alga sulit tumbuh di air danau tersebut. Makanya danau ini tidak ditumbuhi oleh varian tumbuhan air seperti pada danau lainnya. Ketika Anda berkunjung ke sini, tidak hanya menikmati aliran airnya yang jernih, Anda juga akan dimanjakan dengan pegunungan dengan ribuan pohon cemara berwarna hijau. Itulah deretan tempat yang memiliki air terjernih di dunia. Bagaimana pemirsa? Apakah sudah tidak sabar untuk berlibur dan mencampurkan diri ke air yang segar? Makanya jangan lupa menabung terlebih dahulu ya. Saat melihat hiasan pancuran air yang ada di sebuah kolam, rasa tenang dan suasana syahdu begitu terasa. Pesona air yang tersemprot beraturan digabung dengan lampu warna-warni nan indah membuat beberapa orang takjub menyaksikannya. Selain untuk menghilangkan stres, bagi beberapa orang pesona arsitektur kota seperti air mancur juga menjadi pilihan wisata yang ideal. Berikut beberapa air mancur unik yang ada di dunia. Kota Las Vegas, Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai salah satu kota hiburan dunia. Berbagai kemewahan dan hiburan ada di kota terpadat di negara bagian Nevada ini. Salah satu yang menyita perhatian di kota pertaruhan ini adalah kehadiran air mancur Bellagio yang terletak di depan hotel kasino. Pertunjukan air mancur menari ini turut memberi sumbangsi untuk menghangatkan dan menghidupkan suasana malam di kota Las Vegas. Perpaduan lampu serta pergerakan air menyatu dengan hentakan musik yang diputar selama pertunjukan. Untuk urusan kemegahan, negara yang satu ini tidak pernah mau merasa tersaingi. Dubai punya sejuta pesona termasuk air mancur menarinya. Terletak di pusat perbelanjaan Palm Jumeirah dan memiliki area seluas 1.335 meter persegi, air mancur ini sanggup menghipnotis ratusan pasang mata yang menyaksikannya. Dilengkapi 3.000 lampu LED dengan berbagai warna, 7.500 tembakan air, dan mampu menyemburkan air sejauh lebih dari 100 meter. The Palm Fountain diklaim sebagai air mancur terbesar di dunia. Air mancur ini dibuat oleh seniman asal Ceko, David Kearney. Dibangun di Whitehall Technology Park, Charlotte, Amerika Serikat, air mancur seberat 14 ton ini terbuat dari lapisan kaca dan baja tahan karat. Memiliki tinggi 7,6 meter. Metamorphosis Mirror Fountain juga mampu berputar 360 derajat. Mendengar nama Swarovski, banyak dari kita pasti akan membayangkan perusahaan penghasil kristal dan aneka perhiasan mewah asal Austria. Namun sebenarnya Swarovski yang dimaksud kali ini adalah taman dan tempat wisata di Austria. Di kawasan ini terdapat air mancur unik berbentuk kepala manusia. Air yang keluar melalui mulut dari bangunan berbentuk kepala ini meluncur ke kolam besar yang ada di bawahnya.
Tidak hanya sebagai salah satu stasiun kereta terbesar dan tersibuk di Jepang, Osaka Station ternyata memiliki air mancur yang dapat menampilkan berbagai macam bentuk, bahkan menunjukkan waktu setempat. Air mancur ini didesain oleh salah satu perusahaan jam di Jepang. Mesin digerakkan secara digital menggunakan printer yang menyemburkan tetesan air dengan pola yang dikontrol dengan untuk mereproduksi sebuah gambar. Bukan hanya mampu menunjukkan angka, air mancur ini juga bisa membentuk pola lain seperti bunga, huruf, hingga not musik. Pemirsa, kita sudah terbiasa dengan rumah yang berada di satu tempat dan tidak berpindah. Namun apakah kalian pernah merasakan rumah berjalan dan bisa menikmati tempat tinggal baru di setiap periodenya? Memperkenalkan mobil rumah atau caravan yang bisa jadi alternatif bagi pemirsa yang suka nomaden alias pindah-pindah hunian. Caravan di Indonesia belum sepopuler di luar negeri. Bagi orang-orang di luar negeri, menggunakan mobil rumah menjadi momen menyenangkan untuk berekreasi bersama keluarga dan juga digunakan masyarakat nomaden yang lebih memilih hidup bebas. Berikut adalah informasi tentang deretan rumah berjalan dengan fasilitas bintang 5. Pertama, Volvo 360C. Perusahaan mobil di Swedia mengeluarkan mobil dengan konsep tanpa sopir, sekaligus bisa dijadikan sebagai rumah yang memiliki fasilitas mewah. Volvo 360C dirancang untuk meningkatkan produktivitas kerja setiap hari dan memenuhi kebutuhan penumpang saat berpergian. Fasilitas mewah yang ditawarkan antara lain kursi yang luas, meja yang bisa diubah menjadi kantor, ruang tamu, dan tempat tidur lipat yang nyaman. Di berbagai sisi terdapat sensor yang berfungsi mobil dapat berjalan dan mengerem secara otomatis dengan fitur pintar di dalamnya. Untuk memiliki mobil rumah bintang 5 ini, Anda harus merogoh kocek seharga 1,8 miliar rupiah. Berikutnya adalah Prevost RVS. Prevost adalah produsen karavan terkenal di Amerika Utara. Mobil rumah yang terlihat gagah ini didesain dengan baja anti karat dan rangka stainless steel. Mobil ini memiliki fitur canggih seperti program stabilitas elektronik, sistem pemantau kecepatan roda, dan akselerasi lateral untuk mencegah mobil hilang kendali. Selain itu, tidak ketinggalan fasilitas mewah yang dimiliki Prevost RVS, yaitu kamar tidur, toilet yang super fancy, sofa, dapur, dan lain sebagainya. Sehingga wajar jika harganya pun selangit, yaitu sekitar 22 miliar rupiah. Terakhir, Performance S. Mobil rumah ini diluncurkan Volker Mobil dan memiliki berat 18 ton, panjang 12 meter, serta tinggi hampir 4 meter. Performance S dilengkapi dengan berbagai fitur dan fasilitas layaknya rumah. Fasilitas itu diantaranya ruang keluarga, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Bahkan menariknya lagi, karavan ini memiliki fitur canggih yaitu lift hidrolik untuk garasi mobil Anda. Untuk Anda yang ingin memiliki karavan canggih ini, siap-siap merogoh kocek dalam ya sebesar 23 miliar rupiah. Terakhir, Elements Palazzo. Elements Palazzo adalah mobil rakitan pabrikan Mercy Mobile asal kota Wina, Austria. Mobil rumah ini dapat kamu temui di Dubai karena para miliarder di sana banyak yang menggunakannya. Fitur dan fasilitas mewahnya terdiri atas ruang tamu, ruang pesta, toilet, minibar, dan TV LED besar. Tak heran ya jika fasilitas tersebut sebanding dengan harga yang ditawarkan, yaitu 44 miliar rupiah. Wow, sangat menguras kantong ya pemirsa. Namun Anda tidak akan kecewa saat memiliki mobil rumah ini. Itulah deretan rumah berjalan alias mobil rumah atau juga dikenal sebagai caravan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin memiliki hunian, namun tetap bisa berpindah-pindah ya. Siapa yang masih suka telat bangun pagi? Atau bahkan kalian emang susah banget bangun di pagi hari? Walaupun sudah pasang alarm yang super kencang. Kalau seperti ini, kayaknya emang kalian harus diguyur air deh biar bisa bangun. Tapi apa nggak kesel tuh kalau kalian dibanguninnya harus disiram? Nah kayaknya kalian harus tonton sajian video Tofels berikut ini. Karena kali ini Tofels sudah siapkan beberapa jam alarm canggih tergokil di dunia. Dijamin bakalan bangun. Yang pertama, Raji. Siapa yang kalau terbangun karena alarm langsung mengklik tombol tunda dan lanjut tidur lagi? Nah kalau kalian termasuk kaum yang seperti ini, cobain alarm canggih yang satu ini deh. Sebuah alarm berbentuk kaset yang super gemes ini akan jadi solusi buat kalian yang sering klik tombol tunda di alarm. Karena untuk mematikan suara berisik alarmnya, kamu perlu menginjakan selama 3 detik. Dan jam alarm ini dapat kamu beli dengan harga 1 jutaan aja loh pemirsa. Yang kedua, Sfera.
Nah, kalau tadi kalian bisa mematikannya dengan menginjaknya, kini kalian hanya bisa mematikannya dengan menyentuhnya. Eits, tapi nggak segampang itu. Lihat saja deh alarm ini ketika berbunyi keras selama 10 menit. Ia akan naik secara perlahan dan kamu jadi terpaksa harus bangun untuk meraihnya. Kebayang nggak tuh gimana nyebelinya alarm ini? Seakan-akan kita baru bangun tidur langsung di-prank. Yang ketiga, clocky. Nah, kalau alarm yang satu ini sih fix jauh lebih ngeselin daripada 2 alarm tadi. Gimana nggak nyebelin? Ketika alarm ini berbunyi di pagi hari, maka siap-siap kamu harus mengejarnya untuk bisa mematikannya. Lihat saja tuh, alarmnya pas bunyi bisa langsung kabur. Suaranya pun juga berisik dan sangat mengganggu ya. Jadi kalian pasti langsung bangun. Dan semakin tambah bangun lagi karena harus nangkep si clocky ini. Yang keempat, bom alarm. Kalian jangan salah sangka ya, ini bukan bom sungguhan kok, melainkan alarm yang bentuknya menyerupai sebuah bom. Nah, bagi yang punya alarm seperti ini, jangan dibawa-bawa ya, bisa bikin heboh nanti. Nah, alarm ini juga nyebelin banget, karena jika kalian ingin mematikan bunyi berisik alarm ini, kalian harus memutus sebuah kabel yang benar. Kalau tidak, maka alarm ini akan tetap berbunyi. Yang kelima, IQ alarm. Kalau kalian senang banget sama matematika, kayaknya wajib punya alarm yang satu ini deh. Untuk bisa mematikan suara alarm ini, kalian harus bisa menjawab 3 soal yang diberikan oleh si alarm ini dengan benar loh pemirsa. Dan kalau salah, maka suara alarm yang berisik ini akan terus berbunyi. Yang terakhir, laser gun alarm. Nah, kalau alarm yang satu ini bisa dibilang alarm paling ngebetein yang akan bikin kalian segera terbangun. Bukan karena suaranya yang sangat berisik ya, namun cara mematikan alarm ini yang super repot. Bayangin aja, kalian bangun mata pasti masih sepet. Kalian diharuskan menembak alarm ini dengan titik yang pas. Wah, baru bangun langsung diminta konsentrasi tingkat tinggi nih. Dan kalau tembakan kalian gak pernah pas, maka siap-siap alarm ini akan terus berbunyi sepanjang hari. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa alarm tergokil yang bisa bikin kalian segera terbangun. Gimana? Apakah kalian minat memiliki salah satu dari alarm tadi? Kalau memang kalian susah banget bangun pagi, kayaknya kalian wajib punya salah satunya deh.